Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini dan terima kasih kamu sudah subscribe channel Tamara Delv. Di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan Crossair 3597. Kita akan langsung masuk ke data pesawat. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Avro 146 RJ100 yang diproduksi tahun 1996 dan pada saat mengalami kecelakaan, pesawat ini telah mengumpulkan 13.194 total jam terbang. Ada dua orang pilot di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Kapten Hans Ulrich Lutz, usianya 57 tahun, warga negara Swiss. Beliau telah berpengalaman selama 22 tahun dan pernah menjadi instruktur pilot. Pada saat kecelakaan itu terjadi, beliau telah mengumpulkan 19.555 total jam terbang. First officer-nya adalah Stefan Lohrer, usianya 25 tahun, warga negara Swiss. Beliau baru saja mendapatkan lisensi pilot 1,5 tahun sebelum kecelakaan itu terjadi dan beliau telah mengumpulkan 490 total jam terbang. Sedikit membahas mengenai pesawat Avro 146 RJ100. Ini adalah pesawat British Aerospace 146 yang dibuat oleh British Aerospace dan pesawat ini dulu merupakan pesawat paling populer di dunia untuk waktu yang lama. Pesawat ini mulai diproduksi pada tahun 1978 hingga 2001. Pertama kali mengudara pada tahun 1981 dan jumlah produksinya mencapai 387. Untuk mengetahui apa yang terjadi dalam penerbangan Crossair 3597, kita akan take off ke kronologi. Tanggal 24 November 2001, sebuah pesawat Avro 146 yang dioperasikan oleh maskapai Crossair dengan nomor penerbangan 3597 terbang dengan rute Bandara Berlin Tegel menuju ke Bandara Zurich. Pesawat ini take off pada pukul 20.01 malam waktu setempat dengan membawa 5 orang kru dan 28 orang penumpang. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih selama 1,5 jam dan kapten bertugas sebagai pilot penerbang. Penerbangan ini nampak normal. Autopilot menerbangkan burung besi ini di ketinggian 27.000 kaki hingga beberapa saat sebelum memasuki wilayah udara Swiss. Ketika itu, kedua pilot mempersiapkan prosedur landing. Mereka mendiskusikan mengenai approach, ketinggian pesawat, hingga kondisi runway 14 di Bandara Zurich atau tempat pesawat ini akan mendarat. Kondisi cuaca di Bandara Zurich semakin lama semakin buruk, turun hujan dan visibilitas semakin memburuk. Pesawat ini terlambat take off dari jadwal yang seharusnya, sehingga kemungkinan akan terlambat juga pada saat pendaratan di Bandara Zurich. Sadar pesawat itu akan terlambat dari jadwal yang seharusnya dan kemungkinan akan tiba lebih dari pukul 22 malam waktu setempat, kemudian First Officer mulai menghubungi petugas menara kontrol di Bandara Zurich. First Officer melaporkan bahwa penerbangan 3597 ini akan approach di runway 14 ILS. Lalu masuk sebuah informasi dari petugas menara kontrol bahwa pesawat itu harus mendarat di runway 28 dengan VOR atau DME. Sedikit informasi tambahan, perbedaan antara approach VOR dan ILS. VOR dikenal sebagai approach non-persisi. Ada panduan arah tapi tidak ada panduan vertikal elektronik. Sementara approach ILS adalah pendekatan presisi. Panduan ini menampilkan panduan arah kiri kanan ditambah panduan vertikal. Kita kembali ke penerbangan 3590. Apa alasan First Officer melaporkan bahwa pendaratannya saat itu akan dilakukan di runway 14? Mengutip dari Air Crash Investigation. Pada saat itu ternyata ada peraturan kebisingan. Ini adalah sebuah peraturan yang dijalankan oleh Bandara Swiss karena adanya laporan dari warga Jerman Selatan yang merasa kebisingan ketika sebuah pesawat terbang di atas pukul 22 malam. Maka karena adanya keluhan itu, warga Jerman membuat sebuah peraturan bahwa tidak boleh ada pesawat yang terbang di atas langit Jerman Selatan lebih dari pukul 22 malam. Lalu apa hubungannya dengan pendaratan di runway 14? Ternyata diketahui untuk bisa tiba di runway 14, pesawat harus melewati langit di atas Jerman Selatan. Itulah alasannya kenapa pesawat ini dialihkan dari runway 14 ke runway 28. Setelah mengetahui bahwa pendaratannya dialihkan ke runway 28, Kapten briefing dengan First Officer mengenai pendaratan. Visibilitas di Bandara Zurich semakin lama semakin buruk. Ada sebuah pesawat Crossair yang terlebih dahulu mendarat di runway 28. Pilotnya memberikan laporan bahwa visibilitas pada saat itu sangat buruk. Meskipun Kapten mendengar laporan tersebut, namun Kapten tetap memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya. Kapten segera memberikan pengumuman kepada seluruh kru pesawat dan juga penumpang bahwa sebentar lagi pesawat ini akan mendarat di Bandara Zurich.
Captain kemudian mulai memperlambat laju penerbangannya dan mulai menurunkan pesawatnya dengan penurunan yang sangat curam. Ia juga kemudian memerintahkan first officer-nya untuk mengatur flaps dan menurunkan roda pendaratan. Saat itu masuk pertanyaan dari petugas menara kontrol, apakah kedua pilot sudah melihat keberadaan runway? Ternyata kedua pilot ini baru melihat keberadaan daratan, tapi mereka tidak melihat keberadaan runway. Captain juga terdengar saat itu mencari lampu bandara. Pesawat ini terus turun dan sampai saat itu Captain ataupun First Officer belum melihat keberadaan runway. Masuk lagi pertanyaan dari petugas menara kontrol, apakah kedua pilot ini sudah melihat keberadaan runway 28? Harusnya pesawat itu sudah berada di runway, tapi ternyata kedua pilot mengatakan mereka masih belum bisa melihat keberadaan runway. Maka Captain langsung berteriak, "Go around!" diikuti dengan First Officer yang berteriak, "Go around!" Saat itu Captain langsung mendorong auto throttle-nya berharap pesawat itu naik kembali, tapi usaha dari Captain sia-sia ataupun gagal karena ternyata mesin tidak memiliki cukup waktu untuk menerbangkan kembali pesawat itu. Kesaksian dari beberapa penumpang menyebutkan bahwa mereka merasakan guncangan yang hebat. Mereka menyadari bahwa pesawat ini mulai menabrak pepohonan dan sayap sebelah kanan terbakar. Saat itulah kemudian mereka merasakan bahwa pesawat telah menghantam bukit. Lalu pesawat ini terbalik dan terus terseret. Kemudian pesawat ini pecah menjadi dua bagian. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 22.07 malam waktu setempat. Di tempat lain, petugas menara kontrol yang sedang menunggu pendaratan dari Crossair 3597 dikagetkan dengan hilangnya pesawat itu dari layar radar petugas menara kontrol. Maka setelahnya petugas menara kontrol itu langsung menghubungi layanan kedaruratan dan mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan di timur bandara. Layanan kedaruratan yang mendapatkan informasi dari petugas menara kontrol langsung menuju ke lokasi yang diduga sebagai lokasi kecelakaan. Ketika mereka tiba, benar saja mereka melihat adanya sebuah kecelakaan pesawat dan mereka dikagetkan dengan teriakan-teriakan dari beberapa penumpang yang selamat. Setelah tim penyelamat ini tiba, mereka langsung mengevakuasi seluruh penumpang bahkan yang masih ada di dalam pesawat. Dari laporan tim penyelamat diketahui bahwa 24 orang dinyatakan meninggal termasuk kedua pilot, sisanya selamat dalam kondisi luka-luka. Untuk mengetahui penyebab dari jatuhnya Crossair 3597, kita akan beralih ke investigasi. Beberapa jam setelah terjadinya kecelakaan, tim investigasi dari AAIB bekerja sama dengan tim investigasi Swiss segera datang ke lokasi kecelakaan. Mereka harus segera mengetahui apa penyebab dari jatuhnya penerbangan 3597. Fakta pertama yang mereka ketahui adalah pesawat ini harusnya mendarat di runway 14, namun karena peraturan kebisingan maka mereka dialihkan pendaratannya ke runway 28. Lalu tim investigasi ini menyelidiki lokasi kecelakaan. Mereka mulai menyelidiki puing-puing pesawat. Saat melakukan penyelidikan puing-puing inilah tim investigasi menemukan hal yang aneh. Tim investigasi ini menemukan approach charge. Namun ada hal yang aneh dari approach charge yang ditemukan itu. Mereka tidak menemukan adanya bukit yang ditabrak oleh pesawat 3597 tersebut. Kemudian tim investigasi mulai menduga beberapa penyebab terjadinya kecelakaan pada Crossair 3597. Yang pertama adalah kemungkinan matinya mesin sebelum kecelakaan itu terjadi. Yang kedua adalah kerusakan mekanis. Yang ketiga, kesalahan petugas menara kontrol. Dan yang keempat, pilot error. Black box ditemukan dari puing-puing pesawat, lalu black box itu langsung dikirim ke Prancis untuk dipulihkan data-datanya. Maka sejak saat itu tim investigasi harus terus menggali apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Penelitian dari ketiga kemungkinan penyebab dari jatuhnya Crossair 3597 ini terus diteliti, namun akhirnya mereka menemukan jawaban bahwa ketiga kemungkinan itu tidak menjadi penyebab jatuhnya pesawat Crossair 3597. Hingga kemudian data dari black box tiba, lalu mereka mendengarkan rekaman CVR. Rekaman CVR kemudian didengarkan oleh tim investigasi. Di sanalah kemudian mereka mendengarkan bahwa kedua pilot tidak bisa melihat adanya runway, tapi tidak terdengar adanya kekhawatiran dari kedua pilot. Kemudian masuk sebuah informasi dari pilot lain yang menyatakan mengenai visibilitas yang buruk di runway 28. Di sanalah tim investigasi aneh karena Captain tetap memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya. Kecurigaan terhadap Captain muncul ketika di rekaman CVR itu para investigator mendengar kata-kata Captain yang sibuk mencari daratan dan ia melihat daratan. Captain juga terdengar menanyakan kepada First Officer apakah ia sudah melihat daratan dan sudah melihat runway. Namun menurut salah seorang
seorang investigator, ia mengungkap apabila kapten saat itu melihat instrumen pesawat, maka ia harusnya melihat bahwa pesawat ini jauh dari runway. Tim investigasi tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka menganalisa black box dan hasilnya menunjukkan bahwa kapten melakukan penurunan yang sangat curam. Sementara untuk mendarat di runway 28, pilot harus turun dengan bertahap dan sejajar dengan runway. Kemudian salah seorang investigator mengungkap kemungkinan kapten telah melakukan pelanggaran peraturan penerbangan dengan turun di batas minimum aman penerbangan. Mengutip dari Air Crash Investigation, seharusnya sebelum pilot melihat keberadaan runway, pilot harus menjaga ketinggian aman. Namun yang terjadi pada Crossair, kapten memutuskan untuk melanjutkan penurunan meskipun belum melihat keberadaan runway. Dari rekaman CVR, tim investigasi juga mendengar bahwa kapten beberapa kali mengatakan ia telah melihat daratan. Tapi daratan yang dimaksud itu tidak dipahami oleh tim investigasi. Apakah hanya daratan ataukah runway? Maka tim investigasi membuat sebuah simulasi penerbangan yang hampir mirip dengan Crossair 3597. Tim investigasi tidak menemukan adanya runway melainkan keberadaan bukit. Jadi jelas penyebab jatuhnya Crossair 3597 adalah karena pesawat ini terbang rendah lalu menabrak bukit dan akhirnya jatuh. Setelah mengetahui kesimpulan awal bahwa pesawat ini jatuh karena berada di ketinggian yang rendah lalu menabrak bukit, pertanyaan besar muncul. Lalu kenapa first officer membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh kapten? Beberapa investigator berasumsi bahwa saat itu first officer sangat percaya pada kaptennya dengan pengalaman 22 tahun. Ia juga pernah menjadi instruktur pilot dan ia juga hafal betul Bandara Zurich. Asumsi lain disebutkan oleh beberapa investigator. Mereka mengungkap bahwa kemungkinan karena first officer tidak mau berkonflik dengan kapten yang memiliki pengalaman 22 tahun, maka ia tetap memilih untuk diam. Tidak ada kerusakan mekanis, tidak adanya kerusakan pada mesin pesawat, tidak ada kesalahan pada petugas menara kontrol. Lalu kemudian serangkaian kesalahan justru dilakukan oleh kapten. Maka kemudian latar belakang dari kapten mulai diselidiki oleh tim investigasi. Kapten Lutz ternyata pernah melamar pada Crossair di usianya 17 tahun. Namun karena pada saat itu pendidikannya belum memadai, Crossair menolaknya. Setelah mendapatkan lisensi pilot di usia ke-20 tahun, Kapten Lutz barulah diterima oleh Crossair. Tapi tim investigator berkesimpulan 22 tahun pengalaman yang dimiliki oleh Kapten Lutz ternyata tidak menjamin. Ternyata diketahui beberapa kali Kapten Lutz ini gagal dalam ujiannya ataupun mendapatkan hasil yang kurang baik. Kemudian diketahui lagi Kapten Lutz ini pernah beberapa kali terlibat insiden dalam penerbangan Crossair. Beberapa di antaranya adalah ketika sebuah pesawat milik Crossair berada di apron, tanpa sengaja Kapten Lutz menarik roda pendaratannya sehingga pesawat dengan harga $1,5 juta ini mengalami kerusakan. Kemudian Kapten Lutz pernah melakukan kesalahan navigasi dalam sebuah penerbangannya di atas pegunungan Alpen. Seharusnya pesawat ini mendarat di Bandara Sion, Swiss. Namun entah kenapa pesawat ini tiba-tiba saja berada di Italia. Salah seorang penumpangnya yang justru menyadari bahwa pesawat ini bukan berada di Swiss melainkan di Italia. Kemudian diketahui juga bahwa Kapten Lutz ini pernah gagal meningkatkan sertifikasi penerbangannya karena pemahaman yang tidak memadai tentang sistem komputerisasi di pesawat. Lantas pertanyaan besar terus mengiringi kecelakaan yang terjadi pada penerbangan 3597. Lalu kenapa maskapai Crossair tetap mempekerjakan Kapten Lutz? Jawabannya ditemukan oleh investigator. Di tahun 80 hingga tahun 90-an, maskapai Crossair ini ternyata sedang berada di puncak kejayaan. Maka mereka membutuhkan banyak pilot. Namun pada saat itu kurangnya pilot yang memenuhi standar memaksa maskapai Crossair masih harus mempekerjakan Kapten Lutz. Hingga kemudian beberapa insiden terjadi dan akhirnya Kapten Lutz ini diberhentikan menjadi instruktur pilot. Setelah kecelakaan pada Crossair 3597, AAIB menyimpulkan penyebab dari kecelakaan yang dialami disebabkan oleh serangkaian kesalahan pilot dan kesalahan navigasi yang menyebabkan pesawat keluar dari jalur hingga akhirnya menabrak puncak bukit. Setelah kecelakaan tersebut, pihak maskapai memperketat prosedur penerimaan pilot. Kemudian di tahun 2002, Crossair berhenti beroperasi dan Bandara Zurich telah memperbaiki sistem instrumen di runway 28. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan Crossair 3597. Semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, ini saatnya aku untuk bacain komen kalian. Komen pertama adalah dari Kadafi Rafsanjani. Mudah-mudahan nggak salah ya bacanya. Menurut
Kak Davi ini KLM Flight 4805 dan Pan Am Flight 1736 itu tragedi paling mengerikan sih menurut saya, di mana dua pesawat jumbo Boeing 747 saling bertabrakan. Betul, menurut aku juga ini salah satu yang paling mengerikan, tapi juga faktornya banyak kalau ini Kak. Kemudian yang kedua adalah dari Kahira Amayu. Ih Kak, sumpah loh kakak upload video terus hampir semingguan ini. Kayaknya utang video masih banyak ya. Maaf juga ya kalau nontonnya telat, habis keluar lagi beli sepatu diskonan gede karena cuci gudang dan alhasil dapat 3 pasang. Luar biasa memang Kak Hiramayu ini, luar biasa. Banyak juga ya memang hutang video kita, jadi kita mencoba untuk upload tiap hari, ceritanya begitu. Kemudian yang terakhir adalah dari Grace Angel. Aku pernah nanya nih, kalian udah masuk 100% tatap muka apa belum? Dan Kak Grace Angel ini jawab, aku masih 50% sekolahnya Kak. Setiap ketemu sama sahabat-sahabat, aku pasti muter video-video kakak sampai mereka bilang pesawat terus. Tapi cuek aja, akunya malahan makin menjadi tiap nongkrong sama mereka muter video kakak mulu. Di GCWA juga sering di-share video kakak mulu sampai bosen sendiri mereka lihat aku. Ditunggu selalu video terbarunya kakak. Ini the best banget requestnya. Ini the best banget beneran komennya deh. Ya karena Kak Grace Angel ini kasih komen yang luar biasa dan aku senang banget dia udah share video aku. Makanya aku mau kasih hadiah buat Kak Grace Angel. DM aku alamat dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi karena aku mau kirim 1 t-shirt Delvers for free buat kakaknya. Aduh sampai kesenggol, for free buat kakaknya ya. Dan masih ada kan ya Kak Kiki? Banyak. Jadi di episode selanjutnya aku bakalan pilih salah satu komen terbaik, terunik, terkeren dari kalian. Jadi jangan bosen-bosen untuk komen di YouTube channel aku. Siapa tahu salah satu di antara kalian dapat baju atau t-shirt dari Delvers for free dari aku untuk kalian. Terima kasih udah nonton video aku hari ini ya. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di like, di komen-komen di bawah sini, dan di share sebanyak-banyaknya video aku. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.